Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuril Mukid dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Definisi proses bisnis. Proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis yang menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengelola sebuah objek, fisik atau mental dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil yang terukur dan telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun eksternal. Dokumen proses bisnis. Dokumen proses adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini. Ini merupakan langkah pertama usaha peningkatan. Hal penting yang harus diingat adalah tujuan dari dokumentasi proses adalah mendokumentasi proses yang dilakukan saat ini, bukan bagaimana seharusnya proses tersebut dilakukan. Sistem ERP. ERP adalah paket sistem dan software yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnis harian mereka, seperti pengelolaan keuangan, pengadaan, produksi, proyek, sumber daya manusia, dan lain-lain. Sistem ini dapat memfasilitasi bisnis dengan informasi real-time dan akurat, sehingga Anda dapat membuat keputusan bisnis dengan baik berdasarkan data yang dihasilkan. Fungsi ERP. Yang pertama, mengoptimalkan efisiensi. Sistem ERP berfungsi menyederhanakan berbagai aktivitas operasional yang memakan banyak waktu dan tenaga. Tugas-tugas kompleks seperti pengecekan inventaris, pembagian tugas ke karyawan, pemantauan jam kerja, penggajian, pembuatan laporan keuangan, semuanya dapat dilakukan secara otomatis. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi antar departemen merupakan bagian yang krusial dan sering diperlukan dalam bisnis. Software ERP adalah peruntuh dinding-dinding pembatas antara departemen. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. ERP juga membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional. Karena sebagian besar aktivitas operasional diotomatiskan, maka berbagai gangguan, kendala, dan kerusakan dapat diantisipasi dengan baik. 4. Meningkatkan keamanan data. ERP memiliki firewall dan kontrol pembatasan untuk mencegah pelanggaran data. Seluruh data disimpan dalam sistem terpusat sehingga titik akses dapat dimonitor dengan ketat dan keamanannya pun terjaga. Yang kelima, membuat perakiraan bisnis yang akurat. Salah satu hal yang paling krusial bagi kemajuan bisnis adalah perakiraan yang tepat. Pemangku kepentingan dalam perusahaan bergantung pada laporan untuk membuat perakiraan yang pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bisnis untuk mendapatkan laporan real-time, lengkap, dan konsisten. Solusi ERP adalah sarana yang bisa memfasilitasi semua itu. Manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis adalah bagian dari manajemen operasi yang mengkaji peningkatan kinerja perusahaan mencapai proses bisnis yang telah dikelola dengan maksimal, atau dengan kata lain sebagai proses optimasi proses. Manfaat manajemen proses bisnis. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bisnis. Yang kedua, mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, visibilitas yang lebih baik. Yang kelima, meningkatkan ketaatan, keselamatan, dan keamanan. Bisnis proses reengineering. Reengineering proses bisnis adalah pemikiran ulang fundamental dan desain ulang radikal suatu proses bisnis organisasi yang akan mengarahkan organisasi untuk mencapai peningkatan kinerja bisnis secara dramatis. Beberapa perusahaan telah menerapkan paradigma inovasi baru ini untuk mencapai berbagai perbaikan dalam biaya, kualitas, dan efisiensi. Risiko melakukan reengineering. Yang pertama, risiko teknis, yaitu risiko yang terjadi karena terbatasnya kapabilitas teknologi yang digunakan organisasi dalam proses reengineering. Yang kedua, risiko finansial, terjadi jika proyek reengineering tidak berjalan sesuai dengan rencana atau jika tidak sesuai tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Yang ketiga, risiko politis, yaitu terjadinya resisten to change terhadap proyek-proyek reengineering. Yang keempat, risiko fungsional, merupakan kesalahan desainer sistem dalam memahami kebutuhan organisasi dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaksana sehingga mengakibatkan kapabilitas sistem yang dirancang tidak tepat. Yang kelima, risiko proyek
adalah risiko yang bisa terjadi jika personel pemroses data tidak memahami dan tidak familiar terhadap teknologi baru sehingga menimbulkan masalah-masalah yang kompleks. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.